Assalamualaikum semua, perkenalkan nama saya Sirhan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi yaitu belajar dasar pemrograman JavaScript yaitu Array bersama saya. Dan dasar video ini merupakan lanjutan dari video pembelajaran Array sebelumnya. Jadi silahkan kita lanjutkan saja. Di sini ada saya ikutkan menjadi 8 level atau 8 bab. Langsung saja ke level pertama. Array adalah, ini definisi ya, array adalah variabel yang menampung banyak value satu data. Tujuan penggunaan array untuk mengelola value yang banyak. Setiap value disimpan array ditandai dengan sebuah sebutan indeks atau sebuah indeks. Perhitungan indeks adalah value pertama dalam array, yaitu sama dengan indeks 0 dan dilanjutkan seterusnya, yaitu setelah indeks 0 ada indeks 1, indeks 2 sampai data terakhirnya. Lalu urutan data dalam array itu sama dengan jumlah indeks plus 1. Maksudnya di sini urutan data ini, karena kan indeks itu kan dia perhitungan pertamanya dimulai dari 0. Untuk urutan data ini dia dimulainya dari 1. Misalnya dalam sebuah array ada total ada 4 indeks sampai indeks 4. Berarti dia ada 5 total datanya. Karena ini tadi, kalau indeks dia mulai dari 0, urutan data itu mulai dari 1. Panjang data itu sama dengan jumlah dari urutan data tersebut. Misalnya tadi di sini indeks 4, urutan datanya itu ada 5. Jadi panjang datanya itu sama dengan 5. Ini adalah beberapa contoh dalam membuat array yang mana-mana saja bisa, sama aja semua. Lalu untuk contoh array, membuat array yang ketiga ini, jika seandainya indeks value-nya kita buat melompat, misalnya kan di sini kan kita buat berurutan 0, 1, 2 saat Volvo BMW. Misalnya kita buat jadi 0 saat, langsung 2 BMW yang indeks 1 Volvo nggak kita buat, dia tetap bisa, tetap terbuat. Cuma nanti kalau seandainya kita mencoba cari indeks 1, maka dia akan menjadi undefined. Kalau seandainya setelahnya baru mau dibuat, misalnya ini udah terlanjur buat 0 saat 2 BMW, baru di bawahnya kita buat 1 Volvo, itu juga bisa, tidak masalah. Nanti kalau seandainya dicari lagi 1, baru muncul dia. Lalu selanjutnya ke level 2. Berikut adalah cara melihat data dalam array. Itu menggunakan include. Misalnya di sini kita mengetahui isi data yang ada di dalam array dan kita ingin mencari data yang kita inginkan, misalnya kata data yang kita inginkan mango, ada atau tidak mango itu di dalam array. Cara untuk melihat apakah data tersebut ada di dalam array atau enggak, kita menggunakan di sini include. Nanti ketika kita menjalankan console log, maka akan muncul nilai true. Tapi kalau seandainya di sini kita buat, katakanlah buah semangka lah, kita buatkan watermelon, maka nanti karena dia tidak ada di sini, maka nanti akan muncul false. Lalu jika ingin melihat lokasi indeks dari data yang ada di dalam array, maka kita menggunakan di sini index of. Ini di sini dibuat plus 1 karena kita ingin tadi urutan datanya. Tapi kalau seandainya nggak kita buat plus 1 pun, nanti dia memunculkan indeksnya. Misalnya apel ada di bagian pertama, berarti dia indeks 0. Dia ada di urutan data ke 1. Lalu yang ketiga, sini ada cara mencari data sebelum atau sesudah sebuah data. Misalkan kita pakai contoh yang ini tadi. Katakanlah tadi kita mencari data oranye, buah orange. Lalu kita ingin
mengetahui kira-kira apa data yang ada yang ada di sebelum orangnya itu data apa dan data apa yang ada di setelah orangnya itu. Maka kita di sini menggunakan dari posisi ini tadi, tinggal kita buat aja -1 + 1. Sisanya tinggal konsol log aja. Lalu selanjutnya ke level 4, cara mengetahui isi data dari indeks pertama. Misalnya kita nggak mengetahui apa isi dari indeksnya, bisa kita menggunakan fruit shift atau bisa juga fruits. Di sini saya lupa pula nama buka kurung tuh. Pokoknya dia ada yang model buka kurung kayak gini, dibuat 0 pun juga bisa sama saja. Lalu di sini juga ada cara mengetahui isi data dari indeks terakhir. Kalau indeks terakhir itu kan kita kan pasti belum tentu tahu. Semisalnya kita nggak mengetahui isi arraynya itu, kita nggak tahu indeks terakhirnya itu berapa. Sementara kan kalau yang sebelumnya, indeks pertama itu kan sudah pasti dia ada di indeks 0. Untuk itu kita menggunakan di sini pop untuk memunculkan isi data dari indeks terakhir. Selanjutnya ke level 5. Di sini ada cara merubah key atau indeks. Di sini berarti di sini kalau dari codingan ini kan di sini isi datanya itu kan ada alpukat sama jeruk. Seharusnya kan kalau kita umumnya, misalnya kita berdasarkan salah satu pembuatan array tadi kan, yang ini kan dia kan harusnya 012. Namun bisa juga kita buat menjadi seperti ini, alpukat atau jeruk. Akan tetapi kekurangannya, kalau seandainya kita ingin mencari berdasarkan nomor indeks, maka dia nggak akan ketemu. Kalau ingin mencarinya ya kita harus menggunakan nama cirinya nih, menggunakan alpukat atau jeruk baru akan muncul isi datanya. Lalu selanjutnya yang keenam, cara menduplikasi array. Di sini saya buat dua contohnya. Untuk contoh yang pertama ini bisa menduplikasi array. Akan tetapi seandainya kita merubah array yang kedua, katakan di sini kan array asalnya ini kan adalah array saya, dan array yang kita duplikasi ini namanya new array saya. Kalau seandainya yang new array saya ini katakanlah isi data atau value-nya ada yang kita ganti, maka yang value atau data yang ada di array saya ini juga ikut terganti. Kalau seandainya dia nggak mau ikut-ikutan terganti, istilahnya masing-masing aja, maka kita gunakan cara yang kedua ini. Kita tambah lagi di sini from array asalnya. Kalau sudah kita buat kayak gini, semisalnya di array barunya mau kita ganti datanya segala macam, maka array asalnya itu nggak akan terganggu, nggak akan ada yang berubah. Selanjutnya ke level 7. Sini array itu dapat berisi banyak tipe data dan juga fungsi. Kan kalau dari contoh-contoh sebelumnya kan kita kan cuma nengok isi datanya itu kan cuma string aja kan. Dalam satu array itu dia dapat berisi banyak tipe data. Bisa kita buat string, integer, bahkan fungsi pun juga bisa kita masukkan dalam situ. Bahkan di sini juga disebutkan array dapat berisi array lagi di dalamnya, atau bisa kita sebut array multidimensi. Nanti kalau kita ingin mencarinya, di sini kita katakanlah terdapat sebuah array yang menggunakan banyak tipe, yang isinya itu ada banyak tipe datanya. Kan pasti kan agak repot juga kan kalau seandainya kita buat namanya satu-satu. Misalnya nanti yang indeks 1 isinya string, katakanlah semangka. Lalu yang indeks 2 isinya 10. Indeks 3 dia nanti ada fungsi lagi. Kan nggak mungkin kita buat satu-satu gitu kan. Jadi untuk gampangnya kita, kalau untuk mencarinya sesuai dengan nomor indeksnya. Kalau seandainya nanti kalau seandainya nanti array multidimensi atau misalnya array di dalam array juga bisa. Tapi kalau seandainya kita cuma pakai indeks dari array luarnya,
atau array asalnya tadi itu, maka dia katakanlah yang array dalam ini ada 3 data atau 3 indeks. Oh, salah, lebih tepatnya 2 indeks. Nah, berarti nanti untuk mencari, kalau seandainya kita cuma menggunakan indeks asal aja di lokasinya, katakanlah yang terdapat array baru lagi ini di indeks 3. Nah, nanti akan memunculkan semua isi data yang ada di array itu. Akan tetapi kalau seandainya kita ingin satu saja data dari array yang ada di dalam array ini untuk muncul, maka kita perlu menambahkan lagi urutan indeks yang ada di dalam array. Katakanlah array 1 dan array 2. Array 1 itu asalnya, array 2 itu array yang di dalam array. Nanti array yang di dalam array ini ada 3 data. Katakanlah 1, 2, 3. Yang array asal ini ada 3 juga. Lalu array 2 ini dia ada di indeks pertama, indeks 1. Nanti kita buatnya ya berarti nanti indeks 1, katakanlah kita ingin mencari B, yang berarti kalau di array kedua itu dia ada di indeks 1. Berarti kita buat nanti di sini 1 sama 1. Pakai yang buka kurung yang tunggu. Pakai buka kurung yang kayak gini lagi, nanti ada 2 biji. Kalau seandainya nanti kita mau mencari fungsi yang ada di dalam array, itu ada baiknya harus dengan nama fungsinya, karena kalau nggak kita buat dengan nama fungsinya, dia mungkin nggak berjalan. Misalkan seperti ini. Katakanlah sebelumnya kita sudah buat fungsi yang namanya kita buat aja lah if. Kita kalau nanti mau mencarinya, nanti kalau mau berjalan langsung fungsinya, kita nanti harus buat nama fungsinya plus tanda kurung ini juga. Baru nanti dia langsung mengeksekusikan hasil dari fungsinya. Tapi kalau seandainya kita enggak pakai itu, dia tetap mengeksekusi, cuma dia enggak menampilkan hasil dari fungsi, tapi menampilkan fungsi itu sendiri. Lalu selanjutnya pada level terakhir yaitu level 8, di sini adalah merge array. Itu penggabungan array. Di sini kita dapat menggunakan concat. Lalu ketika array yang sudah di merge itu, nanti kan tergabung arraynya. Dia biasanya di konsol log itu dia akan ada 2. Satu yang datanya dibuat bentuk horizontal, satu lagi yang dibuat vertikal. Kalau katakanlah kita seandainya ingin menampakkan data yang vertikalnya saja, kita gunakan fungsi yang ini, list of. Maka di sini akan langsung memunculkan isi datanya. Tapi kalau seandainya kita pengen nengok indeksnya saja, ini yang off ini kita rubah menjadi in. Atau kalau kita mau nampilkan dua-duanya, isi sama indeksnya, ini kita pakai. Atau kalau seandainya kita punya data orang, katakanlah 5 data orang yang berisi nama, tempat tanggal lahir, dan umur. Dan katakanlah kita ingin menyortirnya berdasarkan umur. Di sini kita bisa menggunakan ini, BH sama EH. Nanti akan muncul itu. Karena di sini kita menggunakan B.H dikurang A.H, nanti dia akan menyortirnya itu dari yang umur paling tua ke umur paling muda. Tapi kalau seandainya kita balik ini, nanti akan terjadi kebalikannya juga. Nanti disortir dari yang termuda ke yang ketua. Ini merupakan sumber dari presentasi ini. Bisa, kalau memang minat, bisa langsung
pergi lihat YouTube-nya saja. Saya sangat support dengan YouTubernya ini di Afrizal. Dan kalau seandainya ingin mencari web untuk belajar JavaScript ini juga bisa kita dari Witri Schools. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.